Gila cuk, tuh pohonnya. Asli di sini itu merinding banget gua. Kayak sekarang aja ini kayak auranya beda banget di sini nih. Tuh pohonnya gede-gede banget anjir lah. Aduh, merinding banget ya Allah. Tenang, nggak apa-apa, ini masih siang kok. Tapi gua merinding asli cu. Gua nggak berani nengok lama-lama anjir. Tuh pohon-pohonnya tua-tua banget cuy. Jalannya horror. Bukan horror lagi, emang lebih dari horror ini mah. Di tengah hutan, bener-bener di tengah hutan loh ini cuy. Gua tiba-tiba ngeliat pohon gede kayak gitu merinding banget cuy. Itu sebelah kan samping kiri itu yang besar banget tuh. Ih gila, bercabang. Wah ada itu apa, lutung apa ya. Oke cuy, jadi gua mau naik ke atas ya cuy, ke jalan PT. Nah sekalian mau jelasin yang gua kesasar yang malam-malam itu ya cuy. Jadi pas hujan itu gua sebelum naik ke atas nungguin hujannya reda, itu gua nunggu di situ cuy. Nanti kita jelasin sambil jalan aja ya. Gua sengaja ini agak siang ya, berangkat dari rumah jam 10 karena takut itu apa namanya, kayak yang sasar itu loh, kemalaman. Mau opening dulu ya, belum opening ya cuy. Oke cuy, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua tentunya di channel Rahmat Hiji ya guys ya. Anjay. Oke cuy, gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dipermudahkan rezekinya pastinya ya cuy. Amin. Ya cuy, jadi gua mau naik ke atas. Ini jalan yang gua kesasar itu. Jadi gua mau ngulangin ini ya. Maksudnya biar jelas, karena waktu itu pas hujan mari pula udah gelap jadi nggak kelihatan ya. Makanya gua nyasar-nyasar karena baru pertama kali ya, mau dimaklumi lah ya. Terus nggak tahu juga, waduh ini jalannya salah jalan. Emang di sini susah banget jalannya cuy. Kalau nanjak masih mending, kalau turun ya. Jadi waktu hujan itu kan berangkat tuh hujan, gua berhenti di pos yang tadi gua tunjukin itu cuy, kayak warung apa ya, intinya tempat istirahat lah di situ. Nah hujannya kan lama, karena kelamaan terus agak reda sedikit gua naik, tapi nggak nyalain GoPro cuy. Makanya pas nanjak sini nih nggak kerekam. Pas hujannya udah mendingan, gua paksain pakai. Aduh susah. Gua nyalain kamera baru dah itu. Makanya langsung, kalau dari awal mah bisa panjang banget itu video. Waduh ini susah banget anjir. Gila, siangnya tuh kayak gini cuy. Tuh, wah ini siang aja udah dingin ya. Gua malah pedean pakai kaos ini karena siang mungkin nggak panas ya gitu kan ya. Gila cu, tuh pohonnya. Pohon tua. Jadi ini itu jalan PT ya cuy. Ini jalan bekas PT maksudnya. Jadi ini itu lokasinya di dataran hutan Gunung Slamet ya cuy. Titik tengahnya hutan Gunung Slamet cuy. Gila, karena ini udah lama nggak dilewati ya, maksudnya jarang banget orang lewat sini, karena ini namanya juga jalan PT ya cuy. Jadi jalannya udah kayak gini cuy. Wah parah banget ini.
Nah, ini paling susah ini di sini nih. Tapi kalau ngebut sih masih bisa ya. Harus benar-benar fokus, kalau nggak jatuh nih batu kerikil hidup soalnya ya. Oh iya, gue juga mau ini ya, berterima kasih sekali sama Mbak Juk sama Mas Pram yang waktu itu ketemu dia. Kalau nggak ketemu dia, aduh, kalau nggak ketemu mereka, aduh, payah. Gua mungkin nggak tahu dah, nggak bisa ngebayangin cuy, asli. Untungnya dia pas lagi ada penelitian burung, nah makanya dia ngerekam di situ cuy. Akhirnya gua ketemu mereka. Mungkin aduh bentar, ini susah banget cuy, asli. Ini batu hidup anjir, batu kerikil-kerikil yang tinggal apa nah, kerikil-kerikilnya doang, yang lembut lanya apa ya, bubuk-bubuknya itu udah nggak ada cuy. Anjir, ngomong apa sih mati, aduh susah banget ya. Gila, ban belakang gua itu ngepot-ngepot ini, asli parah ya. Tuh, wow, gila, gua kesini pas malam ya, pantesan aja ya. Orang siangnya aja kayak gini, tubuhnya gede-gede banget anjir. Nah, pas gua lewat sini gua belum mulai ngerekam cuy, karena hujannya masih sedikit deras. Makanya gua belum berani ngerekam. Asli di sini itu merinding banget gua. Kayak sekarang aja ini kayak auranya beda banget di sini nih. Tubuhnya gede-gede banget anjir lah. Aduh, merinding banget ya Allah. Tenang, nggak apa-apa, ini masih siang kok, tapi gua merinding asli cuy. Gua nggak berani nengok lama-lama anjir. Tuh, pohon-pohonnya tua-tua banget cuy. Oh iya, tadi udah nyampe mana ya ceritanya ya. Jadi ketemu sama Baju kan ya, sama Mas Pram. Mereka itu baik-baik semua. Gua sampai di itu apa, dibikinin kopi, dimasakin mie. Akhirnya disuruh nginep situ aja ya. Tapi alhamdulillah nyampe rumah nggak apa-apa sih, memaklumi, karena daripada gua kenapa-napa ya. Bener juga kata Baju, katanya gua suruh nginep aja. Padahal waktu itu gua kalau tahu jalan gua mau pulang cuy, cuma karena nggak tahu jalan ya. Nah, sekarang gua udah dikasih tahu, udah nginepan di situ kan ya, sampai bikin vlog juga, cerita-cerita sama Mbak Juk sama Mas Pram. Setelah itu gua pamit pulang. Nah, gua entah dikasih petunjuk nih arah jalur sini sama Mbak Juk, dan mereka juga mau lanjut itu kan kemarin ya, penelitian burung, tapi pindah lokasi. Jadi dia ngerekamnya nggak di situ lagi, pindah gitu loh cuy. Keren sih Mbak Juk ya. Jangan lupa tuh di subscribe channelnya Mbak Juk, asli Mbak Juk Petualang kalau nggak salah ya, namanya channelnya Mbak Juk Petualang. Dan Mas Daily Pram udah ini apa namanya, minta kontaknya kemarin ya. Kita udah punya kontaknya, jadi mungkin lain waktu kita bisa apa ya, ketemu lagi dah. Mungkin karena dia suka sering lah ya, Mbak Juk itu sering di hutan-hutan sama Mas Pram. Jadi gua pengen ajakin ke hutan gua itu cuy, yang biasa gua nge-vlog. Barangkali dia mau nge-camp di situ gitu kan. Jadi nambah temen juga. Mungkin kedepannya mungkin kayak gitu ya cuy. Bisa kali diajak konten bareng. Mungkin gua bisa ngikut dia kedepannya cuy. Asik soalnya, seru itu Mbak Juk. Gua juga sampai lihat-lihat waktu dia lagi itu burung. Gila, dikasih GoPro, jadi gua bisa lihat secara langsung itu anakan burung di sarangnya gitu loh. Gila, mantap. Kok bisa ya, bisa tahu gitu loh cuy, tahu sarangnya di mana gitu kan. Cakep banget. Nah di sini nih gue juga bingung. Nah di sini kan banyak pertigaan tuh di depan. Nah lu ini bisa lurus nih. Harusnya gua kemarin
ambil kanan cuy. Iya, ambil kanan. Ambil sini juga bisa sebenarnya, cuma mentok ya. Tapi nggak tahu ini jalurnya masih bisa di ini apa enggak ya. Kata Mbah Ju sih masih bisa, cuma tuh. Tapi enggak dah. Gue mau nunjukin yang kemarin aja dah. Gua momotnya di daerah situ tuh, yang sambil kanan apa ya. Ini telaga katanya Mbah Ju itu angker banget, tapi emang bener ini. Telaga apa ya namanya? Gringo apa ya? Gua lupa cuy. Intinya tuh angker banget gak sih tuh. Mungkin lain waktu kita bisa konten-konten di sini ya cuy. Kita bisa terabas-terabas ke sini kalau udah hafal jalannya ini nih. Ini juga gue lagi ngafalin jalannya ini. Berarti ke situ itu jalan utamanya, gue tak inget-inget terus. Tapi nggak tahu cuy, namanya di hutan, di tengah-tengah hutan ya. Kadang suka lupa cuy. Apalagi kalau udah malam gitu loh. Jadi lupanya bukan karena lupa, emang gue udah inget, cuma kadang seketika kadang lupa gitu loh cuy. Nggak tahu kenapa itu. Kalau di hutan itu kadang emang ada pikiran yang lupa gitu loh cuy. Bingung, tiba-tiba bingung gitu kan. Padahal dari rumah ya udah persiapan, ini udah hafal ini itu. Kadang emang kita ya tetap harus apa ya, ya intinya sopan aja lah. Kita harus hati-hati. Kalau bener-bener belum tahu tempatnya, pokoknya jangan sendiri sih. Ini jalannya bebatuan banget. Kita ngabut yuk. Nah di sini cuy, gila kan? Bisa ngabut. Nah nanti di situ bisa tuh. Nih jalannya kayak gini cuy. Gila, gua malam-malam gelap-gelap lewat jalan kayak gini sendiri. Wah pantesan siangnya aja kayak gini cok. Bayangin kalau malam itu, pantesan gua kayak gini sampai pusing, merinding. Tapi seru ini jalannya, horror. Bukan horror lagi, emang lebih dari horror ini mah. Di tengah hutan, bener-bener di tengah hutan loh ini cuy. Karena ini jalur PT, jadi bisa dilewati motor kayak gini, dibikinin jalan gitu loh. Bekas maksudnya itu. Buat kalian yang nonton video gua yang sebelumnya itu pasti tahu kan, ini jalur PT terus ada pompa-pompanya itu apa, bekas pengeboran itu apa ya, yang nggak jadi. Gua nggak tahu sih, intinya gua dengar ceritanya Mbah Ju gitu kayak gitu cuy. Wow. Wow. Gokil. Wah. Gokil, cuk. Kita buat ya, cuk. Hampir jatuh, hampir kepleset ya. Tuh lihat jalannya kayak gitu cuk. Pohon-pohonnya gede banget. Asli ini merinding banget kalau malam. Siangnya aja kayak gini, sore-sore paling merinding cuk. Sadekala itu banyak pengaret yang pada bunyinya itu ngeri. Beda banget dari pengaret-pengaret yang biasanya gitu loh. Licin di sini nih.
seru cuy. Kalau kering mah bisa kayak gini ya. Wah, hancur nih Pongki. Enggak, Pongki tangguh ya Pongki ya. Kamu beda Pongki. Kamu nggak pernah rewel ya. Tadi waktu berangkat Pongki itu ini ngadet-ngadet cuy. Wah, feeling businya sih. Terus gua ganti di jalan ke bengkel sebentar, diganti. Alhamdulillah ini jadi lagi. Emang ini aduh mantap sih. Nggak rewel Pongki mah. Sama motor gua semua itu nggak rewel. Aduh, karena ya perawatan ya cuy, tergantung perawatan bener. Wah, 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 wah. Wah, gua tiba-tiba ngelihat pohon gede kayak gitu, merinding banget cuy. Itu sebelah kan, samping kiri itu yang besar banget tuh. Ih, gila bercabang. Wah, ada itu apa? Lutung apa ya? Ada lutungnya tuh cuy, nggak kelihatan mungkin di kamera ya. Tuh di atas tuh. Waduh, gua nggak bisa ngeliat ke atas, fokus ke jalan. Enggak lah, gua nggak berani lihat-lihat gitu. Udah serem. Nah, ini jalan ini cuy. Nah, aduh, ini gua sempet kemarin itu yang malam-malam ya lewat jalur ini cuy, pernah. Ya, itu ada pohon yang tumbang itu di jalan. Kan gua udah sampai situ tuh nggak jadi. Nah, gua putar balik karena ini ada jalan lagi ke sana. Akhirnya gua coba naik terus ke sana. Dan akhirnya ketemu sama itu Mbah Juk sama Mas Pram. Aduh, ternyata siangnya kayak gini ya cuy. Gila tuh pohonnya. Wah, pantesan horor banget. Itu waktu itu apa ya, kabutnya lagi turun cuy. Kabutnya lagi turun. Aduh. Mungkin kata Mbah Juk itu kesana itu masih jauh banget cuy, masih ke dalam hutan, masih jauh, masih ke bawah. Katanya ada tebing-tebing yang samping kanannya itu tebing tinggi banget, tengah-tengahnya jalan, tapi katanya jalannya susah banget. Mungkin kapan-kapan kita ke sana ya cuy, ngevlog ke sana mungkin ya, bawa si Raki turun ke sana sambil lihat-lihat dah. Gua penasaran nih soalnya kalau lihat ke sana. Mungkin iyalah kapan-kapan bisa ke sana cuy. Gua bakal lewat sana nanti. Yang penting gua udah tahu arah pulangnya. Terus katanya kalau lurus ke sana itu cuma jalan searah. Jadi aman insyaallah, nggak kesasar lah ya. Aduh, Pongki udah sampai sini kamu. Ya, tangguh sekali ya. Aduh. Aduh, mau pengen rokok dulu ya. Ini baterainya udah habis apa belum nih cuy? Takutnya udah mati nih dari tadi. Soalnya dari awal itu ngerekam ya cuy. Gue cuy, gua mau istirahat dulu lah, mau rokok ini sambil cek baterai, takutnya habis.